Baik, selamat pagi, salam dan bahagia. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal saya dalam bentuk tabel checklist. Nama saya Maria Gulermina Funanggutera Sri, NIM 2020 017 036. Judul yang saya ambil pengaruh gender, religiositas, sikap love of money, keadilan, dan tax rate pada persepsi etika penggelapan pajak mahasiswa akuntansi UST. Yang pertama, permasalahan. Nah, di sini banyak kasus-kasus skandal akuntansi yang terjadi telah mencoreng profesi akuntansi. Misalnya skandal yang terjadi pada perusahaan besar yaitu Enron dan WorldCom yang melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan. Yang berikut fenomena. Di sini fenomenanya itu karena adanya manipulasi terhadap laporan keuangan dan faktor selanjutnya yaitu tax rate. Dalam penetapan tax rate harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Yang berikut hubungan antara variabel. Itu hasil penelitian menunjukkan bahwa religiositas, pemahaman perpajakan, status sosial ekonomi, dan cinta uang berpengaruh secara simultan terhadap persepsi penghindaran pajak. Nah, religiositas dan sosial ekonomi, status tidak secara parsial mempengaruhi persepsi penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan pemahaman perpajakan dan cinta uang sebagian mempengaruhi persepsi penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa love of money dan McFarlane berpengaruh negatif terhadap persepsi etika pengelolaan pajak, sedangkan equity sensitif tidak berpengaruh terhadap persepsi etika pengelolaan pajak. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pemeriksaan pajak tidak mempengaruhi etika penghindaran pajak. Keadilan pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan berpengaruh pada etika penghindaran pajak. Dan tarif pajak tidak mempengaruhi etika penggelapan pajak. Keadilan pajak secara simultan berpengaruh etika penghindaran pajak. Rujukan dan pembeda dengan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian sebelumnya itu tidak menambahkan variabel, dan penelitian sekarang saya menambahkan yaitu variabel keadilan dan teks dan tarif pajak. Yang berikut kontribusi penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan bisa sebagai literatur review bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang perpajakan. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi arti pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara jalannya. Yang berikut sebagai pembelajaran bagi mahasiswa khususnya prodi akuntansi untuk lebih menata diri agar selalu bersikap etis, patuh pada peraturan atau kebijakan yang diterapkan dalam dunia kerja dan tidak berperilaku menentang norma, nilai, dan agama terutama terkait dengan pengelapan pajak. Yang berikut penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah dan menambah wawasan penulis mengenai pengaruh gender, religiositas, sikap love of money, keadilan, dan tax rate terhadap persepsi etika pengelapan pajak. Yang berikut literatur review. Penelitian ini mengambil literatur review di beberapa jurnal dan buku pedoman skripsi. Nah, teori yang mendasari penelitian itu Theory of Planet Behavior atau TPB dan teori atribusi. Penjelasan variabel yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama itu gender. Satunya itu perbedaan peran fungsi status dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentuk sosial budaya yang sudah tertanam melalui proses dari generasi ke generasi. Yang berikut religiositas atau X2, tingkat keterkaitan individu dalam mengekspresikan ajaran-ajaran agama yang diyakininya dengan cara mengintegrasikan berbagai dimensi keagamaan yang ke dalam kehidupan. Yang berikut love of money. X3, tingkat kecintaan individu pada uang dan bagaimana individu tersebut menganggap bahwa uang sangat penting bagi kehidupan. Yang berikut keadilan. X4, keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak, keadilan dalam penerapan ketentuan pajak.
Yang berikut tax rate X5, dasar ketentuan jumlah rupiah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pengenaan pajak kepada objek pajak. Yang terakhir tax evasion. Y-nya itu penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Pengembangan hipotesis. H1-nya itu gender berpengaruh negatif pada persepsi etika penggelapan pajak. H2-nya itu religiositas berpengaruh positif pada persepsi etika penggelapan pajak. H3 law of money berhubungan negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak. H4 keadilan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. H5-nya itu tarif pajak berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Nah, logika pikir gender berpengaruh positif pada persepsi etika penggelapan pajak. Religiositas berpengaruh positif pada persepsi etika penggelapan pajak. Love of money berhubungan negatif dengan persepsi etika penggelapan pajak. Keadilan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Teori yang digunakan dalam pengembangan hipotesis, teori yang digunakan dari Sikula dan Costa, Peterson et al., penelitian Elias, Sari, dan Utami and Helmi. Dukungan dari hasil penelitian sebelumnya itu dukungan dari penelitian Tika Arimbi, yaitu disarankan untuk menghindari penggelapan pajak setelah menjadi wajib pajak nantinya. Kerangka pikir penelitian dan penjelasan silakan dilihat. Definisi populasi. Populasi dalam penelitian ini merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti populasi. Adalah seluruh kumpulan elemen menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Penjelasan metode sampling yang digunakan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik convenience sampling. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-probabilitas, yaitu convenience sampling. Menurut Sugiono, convenience sampling merupakan metode penelitian sampel dengan memilih sampel secara bebas, sekehendak peneliti. Nah, di sini penjelasan definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian, silakan dilihat. Sini saya menggunakan alat ukur variabel yang digunakan dalam penelitian itu rumus Solvin. Penjelasan alat statistika yang digunakan dalam penelitian itu yang ada 4. Yang pertama, uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji model regresi linear berganda. Sekian hasil presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Salam dan bahagia.